Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana rasanya memulai setiap hari dengan kaki yang terasa berat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha yang luar biasa, dan menyadari bahwa tugas-tugas yang dulu sederhana kini menjadi tantangan? Bagi banyak orang lanjut usia, kehilangan kekuatan otot adalah masalah tersembunyi yang mengurangi kemandirian mereka dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy mengungkapkan bahwa sekitar 30% orang dewasa berusia di atas 70 tahun mengalami penurunan kekuatan otot setiap tahunnya, yang meningkatkan risiko jatuh dan membuat mobilitas semakin sulit. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kondisi ini masih dapat dibalik, bahkan di usia lanjut, menghadapi tantangan dan memilih untuk berjuang. Ia melewati salah satu tahap terberat dalam hidupnya saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk melakukan bahkan tugas paling sederhana dalam rutinitas hariannya. Namun, alih-alih menyerah pada kenyataan ini, ia mengambil keputusan tegas untuk berjuang. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah hidupnya, dan mungkin juga bisa mengubah hidup Anda. Sejak dulu, Pak Smith dikenal sebagai pria yang kuat dan penuh semangat. Sejak masa mudanya, ia terbiasa mengangkat benda berat, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan selalu aktif bergerak. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan perubahan. Awalnya, perubahan itu nyaris tidak terasa. Langkahnya menjadi lebih lambat. Ia lebih cepat lelah saat menaiki tangga atau mengangkat beban. Tetapi, seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan sesaat, melainkan kehilangan kekuatan yang nyata. Suatu pagi, saat mencoba mengangkat kantong belanjaan, tangannya mulai gemetar dan kakinya melemah. Barang yang dulu bisa ia angkat dengan mudah kini terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Saat hendak berdiri, ia menyadari otot-ototnya tidak lagi merespon seperti biasanya. Anaknya yang merasa khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Harapan baru dari sebuah diagnosis. Selama pemeriksaan, setelah serangkaian tes untuk mengevaluasi kekuatannya, dokter memberinya peringatan. Pak Smith, kehilangan massa otot di usia lanjut adalah hal yang umum, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika kita tidak bertindak segera, kemampuan gerak Anda bisa semakin memburuk. Kabar baiknya, dengan rangsangan yang tepat, kita bisa mengubah kondisi ini. Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekadar bertambah tua bisa membahayakan kemandiriannya. Dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tubuh secara alami mengurangi produksi protein penting untuk regenerasi otot, sebuah fenomena yang dikenal sebagai sarkopenia. Jika tidak dirangsang dengan benar, otot akan melemah dan menyusut, membuat setiap gerakan menjadi semakin sulit. Namun, masih ada solusi. Dan saat itu juga, Pak Smith memutuskan untuk tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Perjalanan transformasi dimulai. Perawatannya memerlukan perubahan kecil dalam rutinitasnya, latihan-latihan khusus, dan beberapa penyesuaian dalam pola makannya. Ia pun bertekad untuk mencobanya. Begitulah ia memulai proses transformasinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita teruskan perjalanan ini. 6 kebiasaan transformasi ala Pak Smith. Kebiasaan 1. Efek mandi kontras. Dorongan yang merevitalisasi ototnya. Pak Smith memiliki tekad kuat untuk memulihkan kekuatannya. Namun, sebelum memulai rutinitas latihan, seorang fisioterapis menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum memaksakan otot dengan latihan, mari kita coba cara lain untuk mengaktifkannya. Mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh agar merespons dengan lebih efisien. Tertarik dengan gagasan tersebut, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Tekniknya sederhana, menggantikan air panas dan dingin pada kaki serta lengan selama beberapa menit setiap pagi.
Air panas membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otot. Air dingin, di sisi lain, menyebabkan kontraksi pembuluh darah, meredakan peradangan, dan mengurangi nyeri otot. Awalnya, perubahan suhu terasa tidak nyaman, tetapi segera ia mulai merasakan perubahan. Ototnya lebih aktif, tidak terlalu kaku, dan siap untuk bergerak. Rasa lelah saat bangun tidur berkurang, dan rasa berat di kakinya mulai menghilang. Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi hingga 35%, membantu mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan otot, terutama pada orang lanjut usia. Dengan memasukkan kebiasaan baru ini ke dalam rutinitasnya, Pak Smith mulai merasakan perbaikan yang nyata. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, dan akhirnya, ia merasa siap untuk melanjutkan proses pemulihannya. Namun, masih ada satu aspek lain yang perlu ia sesuaikan agar dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Kebiasaan 2. Eliksir kekuatan kuno, formula yang ampuh. Setelah merasakan manfaat pertama dari mandi kontras, Pak Smith menyadari bahwa ia perlu melangkah lebih jauh. Tubuhnya membaik, tetapi ia merasa bahwa ototnya membutuhkan dorongan tambahan untuk pulih dan kembali kuat. Saat berbincang dengan seorang teman yang berasal dari pedesaan, ia mengetahui tentang minuman kuno yang telah digunakan selama berabad-abad untuk merevitalisasi dan memperkuat tubuh. Kakek saya mengonsumsinya setiap hari dan bekerja di ladang hingga usia 90 tahun, tetap kuat sepanjang hidupnya. Formula ini digunakan oleh para prajurit zaman dahulu untuk memulihkan otot mereka setelah bertempur. Penasaran, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Bahan-bahannya sederhana, tetapi masing-masing memiliki manfaat yang terbukti secara ilmiah untuk regenerasi otot. Untuk membuat resep ini, Pak Smith mengikuti petunjuk temannya. Memanaskan segelas susu oat, memastikan tidak sampai mendidih. Menambahkan 1 sendok makan kacang tanah yang telah dihancurkan, sumber protein dan lemak sehat yang penting untuk perbaikan otot. Menambahkan 1 sendok teh bubuk kakao murni, kaya antioksidan yang meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stres oksidatif pada otot. Menambahkan bubuk jahe, antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Menambahkan 1 sendok teh kunyit yang menurut penelitian dalam Journal of Applied Physiology membantu regenerasi jaringan otot dan mengurangi peradangan. Terakhir, ia menambahkan 1 sendok teh madu alami, sumber energi dan mineral penting yang membantu mempertahankan stamina serta mencegah kelelahan otot. Ia mencampur semua bahan hingga merata dan meminumnya dalam keadaan hangat setiap pagi agar nutrisinya dapat diserap dengan optimal. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan manfaat sesungguhnya. Vitalitasnya meningkat, rasa lelah berkurang, dan kelemahan ototnya perlahan menghilang. Pak Smith terkejut saat menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kuat dan kekuatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu bahwa untuk pemulihan yang sempurna, ia perlu menambahkan 1 kebiasaan penting lagi. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang semakin mempercepat proses regenerasi ototnya. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Dengan menambahkan mandi kontras dan minuman revitalisasi ke dalam rutinitasnya, Tuan Smith mulai merasakan perbaikan. Namun, ia masih merasa bahwa tubuhnya belum sepenuhnya pulih, bahkan setelah menjalani hari yang produktif. Kadang-kadang, ia terbangun dengan otot yang masih terasa lelah dan merasa tubuhnya tidak benar-benar mengalami regenerasi yang optimal. Hingga suatu hari, dalam konsultasi medis berikutnya, ia menemukan sesuatu yang sangat penting. Tuan Smith, pemulihan otot terutama terjadi saat kita beristirahat. Selama tidur nyenyak, tubuh Anda melepaskan hormon yang sangat penting untuk memperbaiki otot dan mengembalikan kekuatan. Namun, jika kualitas tidur Anda buruk, proses pemulihan ini akan terganggu, jelas dokter.
Dokter menjelaskan bahwa hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron yang penting untuk menjaga massa otot diproduksi pada tahap tidur yang paling dalam. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, kurang tidur dapat mengurangi kekuatan otot hingga 20% dan memperlambat proses perbaikan jaringan. Bertekad untuk memperbaiki keadaannya, Tuan Smith mengubah rutinitas sebelum tidurnya. Ia mulai menghindari paparan cahaya buatan dengan mengurangi penggunaan televisi dan ponsel. Ia juga mulai mengonsumsi teh herbal dari chamomile dan melisa di malam hari, yang membantu tubuhnya rileks secara alami. Selain itu, ia menerapkan teknik pernapasan dalam, dengan menarik napas perlahan dan mengembuskannya secara bertahap untuk meredakan stres dan mempersiapkan tubuhnya untuk tidur yang berkualitas. Hanya dalam beberapa hari, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia bangun dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Kekuatan tubuhnya, yang sebelumnya terasa berkurang, kini mulai kembali dengan lebih responsif. Saat itulah Tuan Smith menyadari bahwa tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat, tetapi merupakan salah satu faktor utama dalam pemulihan kekuatan fisiknya. Namun, masih ada satu kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraannya dan memastikan otot-ototnya semakin kuat. Kebiasaan 4, latihan rahasia yang mengembalikan energi ke ototnya. Dengan mandi kontras, minuman revitalisasi, dan tidur yang berkualitas untuk mendukung pemulihannya, Tuan Smith merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat. Namun, ia sadar bahwa untuk benar-benar memperkuat ototnya, ia membutuhkan jenis latihan yang tepat. Suatu hari, dalam percakapannya dengan seorang fisioterapis, ia mengetahui tentang sebuah latihan sederhana tetapi sangat efektif bagi orang lanjut usia yang mengalami penurunan kekuatan otot, latihan isometrik. Tuan Smith, sebelum melakukan latihan yang lebih berat, penting bagi otot Anda untuk beradaptasi kembali dalam menahan beban. Kuncinya adalah isometri, yaitu mempertahankan posisi dengan otot yang dikontraksikan selama beberapa detik. Ini akan mengaktifkan serat otot dan membantu mencegah cedera, jelas fisioterapis. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti petunjuk yang diberikan. Latihan pertama yang ia pelajari adalah squat dinding, yaitu berdiri dengan punggung menempel pada dinding, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuh hingga membentuk sudut, mempertahankan posisi tersebut selama 15 hingga 30 detik. Pada hari-hari awal, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi seiring waktu, ia mulai merasakan kekuatan kakinya meningkat. Selain itu, fisioterapis juga mengajarkan latihan sederhana untuk tangan dan lengan, yaitu meremas handuk yang digulung dengan erat selama beberapa detik. Latihan ini membantu mengaktifkan kekuatan genggaman tangan dan meningkatkan kontrol gerakan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik sangat bermanfaat bagi lansia karena dapat merangsang serat otot yang lebih dalam, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperkuat sendi tanpa memberikan tekanan berlebih. Setelah beberapa minggu, Tuan Smith mulai merasakan perubahan besar. Bangun dari kursi tidak lagi terasa melelahkan. Genggaman tangannya menjadi lebih kuat dan keseimbangannya saat berjalan meningkat secara signifikan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan pemulihannya masih panjang, ia kini yakin bahwa otot-ototnya mulai merespons dengan baik. Namun, masih ada 2 kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk memastikan bahwa kekuatan ototnya terus berkembang. Kebiasaan 5. Pola makan yang terencana untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun telah mencapai kemajuan, Tuan Smith sadar bahwa otot-ototnya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk terus menguat. Saat konsultasi medis berikutnya, ia menerima saran penting. Tuan Smith, untuk memperbaiki otot, tubuh Anda memerlukan komponen yang tepat. Protein dan nutrisi yang sesuai sangat penting untuk pemulihan yang efektif, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kesulitan lebih besar dalam memproduksi protein, sehingga konsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial menjadi sangat penting.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lemak sehat, vitamin, dan mineral yang tepat, karena hal ini membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pemulihan otot. Dengan pemahaman ini, Tuan Smith mulai memasukkan makanan-makanan penting dalam rutinitas hariannya, seperti telur, yang merupakan sumber protein dan leusin yang sangat baik, asam amino penting untuk perkembangan otot, ikan seperti sarden dan salmon, yang kaya akan omega-3, membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot. Kacang-kacangan dan lentil, yang kaya akan protein nabati dan zat besi, nutrisi esensial untuk transportasi oksigen dalam otot. Alpukat dan minyak zaitun sebagai sumber lemak sehat yang mendukung penyerapan vitamin dan melindungi sel otot. Pisang dan ubi jalar, yang merupakan sumber energi alami yang penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang hari. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi jumlah protein dan lemak sehat yang cukup setiap hari dapat mempertahankan massa otot mereka dan mengurangi risiko sarkopenia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging juga menyoroti bahwa protein, ketika dikombinasikan dengan sumber energi yang tepat, mendukung pemulihan dan mencegah kehilangan massa otot secara bertahap. Setelah beberapa minggu mengikuti pola makan yang lebih baik ini, Tuan Smith merasakan peningkatan yang signifikan dalam energi dan kekuatannya. Otot-ototnya merespons latihan dengan lebih efektif, rasa lelah semakin berkurang, dan vitalitas hariannya meningkat. Ia semakin cepat menuju transformasi totalnya. Namun, masih ada satu kebiasaan terakhir yang akan membuat perbedaan besar dalam memastikan pemulihannya sempurna dan kekuatan ototnya tetap stabil selama bertahun-tahun ke depan. Kebiasaan 6. Rutinitas peregangan yang membantu mencegah kehilangan massa otot lebih lanjut. Tuan Smith telah mengadopsi rutinitas yang sepenuhnya mengubah kekuatan dan vitalitasnya. Namun, ada satu aspek penting yang memastikan otot-ototnya tetap aktif dan mencegah kehilangan lebih lanjut, fleksibilitas dan mobilitas. Ia baru memahami pentingnya kebiasaan baru ini saat berbicara dengan fisioterapisnya. Tuan Smith, otot yang kuat juga harus elastis. Melakukan peregangan tidak hanya membantu mencegah ketidaknyamanan dan cedera, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelincahan tubuh Anda lebih lama. Jelas fisioterapisnya. Fisioterapis menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melakukan peregangan secara rutin setiap hari memiliki kemungkinan 40% lebih rendah mengalami cedera otot dan jatuh, karena mereka meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol atas tubuh mereka. Begini cara Tuan Smith memasukkan rutinitas peregangan yang sederhana namun sangat efektif ke dalam kesehariannya, dilakukan setiap pagi dan sebelum tidur. Serangkaian gerakan ini mencakup peregangan kaki. Dalam posisi duduk, ia meregangkan satu kaki secara bergantian dan menahannya selama 30 detik, membantu meningkatkan elastisitas dan mencegah kejang otot. Rotasi bahu. Ia melakukan gerakan melingkar secara perlahan dengan kedua lengan, mengaktifkan otot-otot punggung dan lengan. Fleksi tulang belakang. Dalam posisi duduk, ia mencondongkan tubuh ke depan hingga menyentuh lutut, mengurangi ketegangan di area pinggang dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Peregangan leher. Ia melakukan gerakan lembut ke samping dan ke depan, mengurangi ketegangan serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Pada awalnya, ia merasakan sedikit kekakuan, tetapi seiring waktu, pergerakannya menjadi lebih luas dan halus. Ketidaknyamanan pada persendiannya berkurang, dan daya tahannya meningkat. Lebih dari sekadar mendapatkan kembali kekuatan, Tuan Smith berfokus pada menjaga tubuhnya tetap aktif, kuat, dan sehat untuk tahun-tahun mendatang. Kini, pada usia 102 tahun, transformasinya telah sempurna. Tuan Smith adalah bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mendapatkan kembali energi dan vitalitas.
Apa yang dulu tampak sebagai penurunan yang tak terelakkan kini telah menjadi perjalanan menuju ketahanan diri, berkat kebiasaan sederhana yang didukung oleh penelitian ilmiah. Dengan 6 perubahan kunci, mulai dari terapi air panas dingin hingga penguatan otot dan pola makan yang strategis, ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga meningkatkan energi, mobilitas, dan kualitas hidupnya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri. Dengan rangsangan yang tepat, kekuatan otot dapat dipulihkan, struktur tulang dapat diperkuat, dan kemandirian dapat dipertahankan bahkan di usia lanjut. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mengambil inspirasi dari perjalanan Tuan Smith bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh energi. Kesimpulan, kita telah sampai di akhir kisah luar biasa tentang kesehatan dan umur panjang ini. Jika Anda telah menyimak hingga akhir dan menyukai apa yang telah Anda pelajari dari Tuan Smith, ingatlah, Anda mampu, Anda bisa melakukannya, dan usia hanyalah angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral. Sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis.
Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini?
Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot.
Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.